Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 16 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah dan kalender Masehi 18 November 2024, kita berjumpa kembali di dalam program acara Sarak Mangato, kajian Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdullah Mubarak. Selawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selawat kepada beliau kita semua digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Dun Sanak Suara Minong TV, jumpa kembali dengan kami di acara penpet kami, acara Sarak Mangato. Bagi pemirsa yang ingin mengikuti, men-share, kemudian dan ingin berkomen di acara pada malam hari ini, silahkan untuk memberikan komentarnya dan kemudian like-nya, kemudian men-share-nya. Dan untuk di YouTube kami, silahkan untuk mensubscribe channel kami di Suara Mening TV. Baik, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini yaitu Ikramul Muslimin yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdullah Mubarak. Kepada Al-Mukarram Ustadz Mubarak, waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, la'abdun mu'minin khairun min musyrikin walau a'jabakum. Qala subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan program yang senantiasa disuguhkan oleh Suara Minang TV, yakni dalam program Sarak Mangato, dalam kajian Islam yang insya Allah pada malam ini kita akan mengambil tema yakni Ikramul Muslimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatan ke atas keluarga dan para sahabat beliau, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya, terlebih pada zaman-zaman yang menjadikan kita lupa, bahkan terjauh dari kehidupan Nabi kita. Karena tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebahagiaan yang sesungguhnya
yang akan kita raih, yang mana jalan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni satu jalan saja, yaitu jalan yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW. Maka dengan kita memperbanyak sholawat, diiringi dengan hati kita membesarkan karena betapa besarnya jasa Nabi SAW kepada kita dalam setiap salawat itu, dan kita berusaha menjadikan kehidupan kita sebagaimana kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beristiqomah kita di jalan itu, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kehidupan kita, terlebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikramul muslimin yang artinya yakni memuliakan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menegaskan bahwa begitu tingginya kedudukan seorang hamba yang muslim, hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, menerima Islam atau menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang beriman tersebut atau orang yang menghiasi kehidupannya dengan petunjuk Islam tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La 'abdun mu'minin khairum min musyriki walau a'jabakum. Allah taala berfirman, seorang hamba, seorang budak, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala, khairun, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, min musyrikin, daripada orang yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun orang musyrik tersebut keadaannya menarik perhatian kalian, kata Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat, Nabi SAW dan sahabatnya dalam satu majelis, maka di tengah-tengah majelis berlangsung, maka lewatlah seseorang yang mana mempunyai perawakan yang bagus, melewati majelisnya Rasulullah SAW dengan sahabat. Setelah berlalunya orang ini, kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir di majelis tersebut, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian orang yang barusan melewati majelis kita tadi? Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia ini seorang yang terpandang, dia ini seorang yang mempunyai kekayaan, dia ini seorang yang mempunyai kedudukan. Apabila dia berbicara, maka pembicaraannya akan didengar. Apabila dia menyampaikan suatu usulan, maka usulannya akan dipertimbangkan. Walaupun dia ini seorang yang tidak beriman, ya Rasulullah. Maka Nabi pun diam. Maka selanjutnya majelis berjalan. Tak lama kemudian majelis tersebut dilewati oleh seorang yang mukmin, yang dia berperawakan yang sangat sederhana, melewati majelis Nabi dan sahabat. Maka setelah orang mukmin ini lewat, maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian dengan orang ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia ini adalah seorang mukmin, yang mana dia ini adalah orang yang miskin. Dia ini tidak dikenal. Kalaulah dia ini berbicara, maka tidak ada orang yang mendengar pembicaraannya. Kalau dia menyampaikan usulan, maka usulannya tidak akan didengar. Karena dia ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, ya Rasul.
Maka Nabi SAW bersabda, wahai sahabatku, seandainya seorang yang pertama kali tadi memenuhi langit dan bumi, maka lebih utamalah satu orang yang kedua ini, wahai sahabat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya telah menegaskan betapa tingginya kedudukan seorang yang beriman kepada Allah taala. Orang yang dikaruniakan Islam oleh Allah taala, dan Nabi SAW pun juga menegaskan. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum walaki yanzuru qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Ta'ala itu dalam memandang hambanya, Allah itu tidak memandang rupa hambanya, eloknya hambanya, eloknya rupa hambanya, gagahnya rupa hambanya, menariknya rupa hambanya. Wa amwalikum, dan Allah Ta'ala tidak juga memandang harta benda hambanya. Walakin, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang zuru, memandang dari hambanya, qulubikum wa a'malikum, yang Allah pandangnya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala juga tegaskan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik itu, kata Allah, la yastawun, tentu mereka itu tidak sama, kata Allah Ta'ala. Maka hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia telah dianugerahkan iman oleh Allah Ta'ala, menerima Islam sebagai pedoman hidupnya, dan dia menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah dikaruniakan karunia yang sangat besar dari sisi Allah Ta'ala. Kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW telah kabarkan, dunia tidak dikiamatkan Allah Ta'ala selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Di riwayat lain mengatakan, selagi masih ada orang yang beriman, maka kiamat tidak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih hadirin, tak kala seluruh orang yang beriman dimatikan oleh Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala keluarkan satu angin, yang mana angin itu akan mendatangi semua orang yang beriman, yang ada iman di hatinya, maka angin itu akan merenggut nyawanya. Maka ketika seluruh orang yang beriman tidak ada lagi yang tinggal orang yang tidak beriman, maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu mereka dimudahkan kehidupannya oleh Allah Ta'ala, walaupun mereka tidak beriman, maka dalam keadaan itulah kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, seorang yang dianugerahkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah memilih kita. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Islam kepada kita. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana kita lanjut dulu? Lanjut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesama orang yang beriman, sesama orang yang berpegang kepada Islam, maka ada tuntutan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, meletakkan kedudukan seseorang yang telah diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, suatu ketika Nabi SAW datang kepada Ka'bah. Nabi SAW memandang Ka'bah. Kemudian Nabi bersabda, wahai Ka'bah, betapa harumnya engkau, betapa mulianya engkau, betapa terhormatnya engkau. Sesungguhnya wahai Ka'bah, kemuliaan, ketinggian,
seorang muslim melebihi engkau wahai kaum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan harta dan dirinya seorang dan kehormatannya seorang muslim diabaikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah Allah Subhanahu wa taala telah muliakan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita saling memuliakan, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling menghormati. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala telah satukan kita. Allah Subhanahu wa taala telah persaudarakan kita dengan keimanan kita, dengan persaudaraan yang sesungguhnya, yang mana persaudaraan ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersaudara karena dia mempunyai ayah yang sama, ibu yang sama, lahir dalam satu keluarga, persaudaraan atas dasar kekeluargaan. Seseorang yang disaudarakan oleh Allah Ta'ala dengan berasal dari satu tempat yang sama, tinggal di satu kampung yang sama, persaudaraan dengan satu kampung, persaudaraan yang mempunyai batasnya. Bahkan seseorang yang disaudarakan oleh Allah Ta'ala, yang disatukan oleh Allah Ta'ala, yang tinggal di satu negeri, hadirin, juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persaudaraan yang sesama manusia pun, hadirin Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibatasi oleh Allah Ta'ala sampai ketika ajal datang saja. Tetapi persaudaraan kita sesama muslim, persaudaraan kita sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar di dunia saja, bahkan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan ini karena Allah Ta'ala yang persaudarakan kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, nanti kelak kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, man ikhwanika, siapa saudara kamu? Maka apabila hari ini kita betul-betul menunjukkan persaudaraan kita, menzohirkan persaudaraan kita, kasih sayang kita, kepedulian kita dengan sesama orang yang beriman, sesama mengikuti Nabi yang sama, berkitab-kitab yang sama, berkiblat-kiblat yang sama. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala ditanyakan kepada kita man ikhwanuka, maka dengan sifat memuliakan ketika kita hidup di dunia itu, hadirin, kita akan bisa menjawabnya, ikhwani kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin. Kita akan bisa jawab, saudaraku adalah orang-orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi begini, menyikapi dari pernyataan Ustadz mengenai ikramul muslimin, itu di situ ada makna ketika kita berhubungan sesama muslim, kita harus berinteraksi lebih baik, gitu kan. Nah, bagaimana gitu caranya? Kita akan kadang di suatu keluarga atau di suatu kelompok tertentu ada kadang punya saudara yang lain atau berbeda agama. Nah, bagaimana kita hubungan dengan mereka itu dilaksanakan? Apakah kita termasuk ikramul muslimin sama mereka? Dan apakah hubungan kita harus terjaga lebih baik lagi, begitu? Terima kasih Ustaz. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikramul muslim ini memuliakan kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini berbuat baik kepada seseorang, atau kita ini memberi kepada seseorang, bukan karena sesuatu yang lain, kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencinta karena Allah,
Barang siapa bermusuh karena Allah Ta'ala, memberi karena Allah, menahan pemberian karena Allah, maka Allah akan berikan kelezatan iman kepadanya. Adapun orang-orang yang di luar agama kita, orang-orang yang tidak satu akidah kepada kita, kita pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka, karena mereka makhluk asraful makhluqat, sebagai sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja kita juga diperintahkan untuk berbuat baik. Nabi SAW telah sampaikan seorang wanita di Bani Israel telah dijadikan ahli neraka oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia memiliki kucing, kemudian kucing itu diikat dan dia tidak memberi makan itu kucing, dan dia tidak melepaskan itu kucing untuk mencari makanannya, menangkap binatang lain untuk bisa dia makan, tapi dia kurung itu kucing sehingga kucing itu mati dalam keadaan lapar. Padahal dia ahli ibadah. Jadi dapat kita bayangkan seseorang mempunyai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah muliakan seseorang karena memberi seekor anjing minum saja menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Kalaulah berbuat baik atau berbuat keburukan kepada binatang saja ada ganjarannya di sisi Allah Ta'ala, apakah lagi kepada manusia, sesama manusia, apalagi kepada muslim lagi kan? Kepada manusia yang merupakan asraful makhluqat, sebaik-baik makhluknya Allah Ta'ala. Terlebih kebaikan itu kita berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Nabi SAW, janganlah makan makananmu melainkan dimakan oleh orang yang bertakwa. Janganlah memasuki rumahmu melainkan dimasuki oleh rumah orang yang bertakwa. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berinteraksi dengan manusia ini, maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nih prioritas manusia, ketika ada beberapa orang yang harus kita beri kebaikan, siapa dulu yang harus kita prioritaskan? Siapa yang harus kita prioritaskan? Tentu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang menyembah Allah Ta'ala, itu kita prioritaskan. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ini hajat-hajat kehidupannya kita tunaikan, maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, keselesaannya, kemudahannya menjalankan kehidupan akan memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya hadirin, apabila kita abaikan saudara kita sesama iman kepada Allah Ta'ala, bahkan kita berikan kebaikan kita lebih banyak kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, atau orang yang punya perilaku jahat, maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, pemberian dengan asbab apa yang kita berikan, maka dia jadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana kita lebih mendahulukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepada yang lain pun ada batasannya hadirin. Bagaimana untuk berinteraksi kepada sama manusia ini diperintahkan Allah Ta'ala. Cuman hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kita dibatasi apabila itu kalau udah masuk kepada ranah ibadah, ranah apalagi ranah ketauhidan, maka kita harus berlepas kepada mereka. Prinsipnya hadirin, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama. Tapi selagi masih sesama hajat kepada hidup kepada manusia hadirin, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia yang lain, karena Islam adalah rahmatalil alamin. Baik Ustaz, jadi menyikapi masalah ikramul muslimin tadi, ya mungkin di sana ada beberapa kriteria atau ciri bagi orang-orang yang telah, ya misalkan begini, yang sudah dan bukan sudah, jadi udah begitu paham dengan apa itu ikramul muslimin. Tentunya mereka punya ada tanda-tanda khusus yang bisa kita lihat. Apakah mereka itu sering memaafkan atas kesalahan orang lain,
atau berlapang dada atau bagaimana? Adakah kriteria khusus atau ciri khusus gitu? Terima kasih, Ustaz. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang sesama orang yang beriman kepada Allah, sesama muslim ini hadirin, ada perilaku-perilaku, ada sikap-sikap yang Allah Subhanahu wa taala ingin yang ingin kita tunjukkan ke sesama muslim kita nih. Ya, betul. Di antaranya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim mempunyai hak dari muslim yang lainnya, kata Nabi. Apa? Memberikan salam, memenuhi undangan, kemudian menjenguk apabila sakit, memberikan nasihat. Ini adalah hak hadirin. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kita ini memuliakan kaum muslimin hadirin, yaitu gairah kita atau kesemangatan kita, perlombaan kita untuk menunaikan hajat-hajat kaum muslimin kita. Bahkan semangat kita untuk menunaikan hak-hak orang muslim. Karena setiap orang ini kan punya hak dan kewajiban. Jadi kita ini punya hak dan kewajiban. Setiap kita mempunyai hak dan kewajiban. Seorang istri mempunyai hak dari suaminya, dan seorang istri pun ada kewajiban ke atas suaminya. Suami begitu juga, ada hak dari istrinya dan juga mempunyai kewajiban ke atas istrinya. Orang tua begitu juga, orang tua ada hak dari anak-anaknya, dan orang tua pun juga mempunyai kewajiban ke atas orang tuanya kepada anak-anaknya. Begitu juga kita hidup bersaudara. Di antara saudara kita mempunyai hak dan kewajiban. Namun hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ikram muslimin yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW, beliau tidak mempedulikan dengan keadaannya, bahkan beliau senantiasa memikirkan, memberikan kebaikan yang kepada orang lain apa yang ada dalam dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sanjung sifatnya para sahabat Nabi SAW, sifat ithar mereka, sifat melebihkan mereka kepada saudaranya daripada diri mereka sendiri. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih didahulukan, padahal mereka lebih mendahulukan orang lain padahal mereka berhajat. Sahabat Nabi SAW telah menunjukkan akhlak yang tinggi kepada kita. Perlakuannya kepada saudara muslimnya, mereka mampu memberikan makan kepada saudara muslimnya padahal mereka butuh dengan makanan. Mereka memberikan minuman padahal mereka butuh dengan minuman. Bahkan mereka memberikan pakaian dalam keadaan dingin yang harus menghangatkan tubuh mereka, tapi mereka mampu berikan ketika mereka lihat saudaranya berhajat kepada pakaian tersebut. Bahkan dalam suatu kisah hadirin, Nabi SAW kedatangan tamu. Nabi SAW kedatangan tamu. Maka kewajiban bagi seorang tamu ini untuk dilayani selama 3 malam. Maka tak kala Nabi SAW bertanya kepada istri-istrinya, adakah makanan untuk kita suguhkan kepada tamu yang datang pada malam ini? Maka tidak ada satu makanan pun di rumahnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan untuk menjamu tamu Nabi ini kepada para sahabat. Jadi maksudnya ketika Nabi itu tidak mempunyai hidangan, tidak apa-apa, ya ditawarkan kepada sahabatnya. Mungkin ada sahabatnya, mungkin ada di rumahnya ada makanan. Betul. Maka tawaran ini disambutlah oleh sahabat namanya Abu Tolhah. Maka Abu Tolhah membawa tamu Nabi SAW ini ke rumahnya. Untuk mendapatkan hidangan makan pada malam itu. Maka tak kala sampai di rumahnya Abu Tolhah, maka Abu Tolhah jumpa dengan istrinya. Wahai istriku, sesungguhnya bersama aku ini ada tamunya Rasulullah SAW. Dan hari malam ini di rumah Nabi tidak ada satupun makanan. Maka aku telah menyanggupi untuk memberikan hidangan kepada tamunya Rasulullah SAW. Adakah makanan di rumah
kita di malam ini, wahai istriku. Maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, sungguh di malam ini ada makanan yang mencukupi untuk dua anak kita saja. Makanan yang untuk mencukupi dua anak kita saja. Maka apa kata suaminya? Wahai istriku, sesungguhnya ini adalah tamunya Rasulullah SAW. Sekarang engkau tidurkan anak-anak, engkau bujuk mereka sehingga mereka tidur. Kemudian makanan yang cukup untuk anak itu nanti engkau hidangkan kepada kami. Nanti tak kala makanan telah dihidangkan, makanan mulai aku temani dia makan. Apabila udah mulai makan, kamu pura-pura padamkan lampu, pura-pura membersihkan, memperbaiki sumbu lampu sehingga makan dalam keadaan gelap. Dan demi Allah, nanti aku tidak akan sentuh itu makanan, dan aku nanti akan menemani tamu itu, dan aku dalam keadaan pura-pura makan. Maka disuguhkanlah makanan yang hanya cukup untuk dua anak sahabat itu tadi, anaknya Abu Talha. Maka tak kala makanan dihidangkan, maka mulailah makan, dan sesuai dengan rencana Abu Talha tadi, maka lampu pun dimatikan. Dalam keadaan gelap, makanan itu dihidangkan, dimakan oleh tamu tadi yang ditemani oleh Abu Talha. Dan Abu Talha pura-pura makan dia, pura-pura seolah bagaimana lah, tahulah kita bagaimana seorang orang pura makannya. Maka selesai, maka lampu dihidupkan, udah selesai makan, maka dikembalikan dia. Maka tamu Nabi pun dibawa kembali ke masjid. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat tersebut itulah sungguh pada malam itu suami, istri, dan dua orang anak pada malam itu tidak menyentuh satu makanan pun, dan mereka lebih mendahulukan tamunya Rasulullah SAW. Sehingga dengan asbab itulah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain padahal mereka dalam keadaan membutuhkan. Jadi itu sebenarnya ya kejadian itu pada zaman Nabi, tapi untuk zaman sekarang kayaknya lebih rumit lagi ya. Ya dia kan lebih baik disembunyikan dulu daripada dimakan orang lain. Kan dia kebaikan ini kan ada tingkatannya. Itu kebaikan yang tingkat yang luar biasa, yang mungkin kita bisa berangan-angan saja. Berangan-angan saja. Kita meskipun ada di situ ada kemauan untuk berbuat baik lah kepada tetangga. Nah, sekarang begini Ustaz, mungkin di sini sebelum saya bertanya ada beberapa komen yang di template ini, dan bagi pemirsa Suara Minum TV, silakan untuk bertanya atau komentar atau like di template kami agar kami bisa memahami dan Bapak atau Ibu saudara-saudara bisa menanyakan hal mengenai ikramul muslimin itu apa sebenarnya. Dan di sini ada beberapa komen dari Suara Minum TV, yaitu di sini namanya tidak disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ustadz Abdullah Mubarak. Begitu aja disampaikannya. Dan kemudian juga dari saudara Nardi Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dulu sementara komen yang masuk, mungkin ada di YouTube, belum kami lihat juga komennya. Dan saya ingin bertanya kembali kepada Ustadz. Masya Allah. Jadi sekarang mengenai kebaikan ikramul muslimin kepada seseorang. Nah apakah ya kita gimana ya? Ketika di lingkungan kita atau ada tetangga saling bermusuhan, jadi gimana sebenarnya itu ikramul muslimin mereka itu, dan apakah Allah itu gimana ya sangat marah nggak kepada tetangga yang sementara tidak mau berhubungan berhubungan sama sekali, bahkan mereka suka menjatuh-jatuhkan kepada tetangga lain, wah si anu begini, si anu begini. Jadi hubungan mereka itu, interaksi sama tetangga itu kurang baik. Nah, bagaimana untuk meluruskan yang begitu, Ustaz? Makanya kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala perlu kita tumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa
keimanan yang ada di hati kita, di hati setiap orang Islam yang dianugerahkan ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa seorang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang mulia. Seorang yang menjadi seorang muslim ini orang yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang mampu menjaga keimanannya sehingga dia kembali kepada Allah taala sebagai orang yang beriman, maka kembalinya dia kepada Allah taala, dia akan dilantik oleh Allah taala menjadi raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilantik bagaimana, Ustaz? Ya, Allah akan letakkan dia menjadi raja di surganya Allah taala. Jadi kata para ulama, hari ini kita berbuat baik kepada orang Islam, berbuat baik kepada orang yang beriman, tanpa kita melihat kesalahan atau kekurangan mereka. Ini hakikatnya kita lagi berbuat baik dengan rajanya Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja yang akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan ini harus ada dalam diri kita nih. Namun hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, namanya kita manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, dua mata kita nih hadirin. Satu kita gunakan untuk melihat kekurangan kita nih. Dan satu lagi kita gunakan untuk melihat kebaikan orang lain. Jadi jangan gunakan mata kita ini dalam memandang ini hadirin. Memandang suatu perilaku, melainkan hanya untuk dua perkara ini saja. Satu untuk melihat keburukan kita, yang kedua yang sebelahnya lagi untuk melihat kebaikan orang lain. Sehingga hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat ini orang ini baik saja, maka akan memudahkan kita untuk berbuat baik dengan orang. Tetapi kalau kita lihat ini buruk-buruk saja ini berat bagi kita untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Karena kita dilarang untuk berhusnuzon, kita bersuuzon, kita harus berhusnuzon, bersangka buruk, kita harus diperintahkan untuk berbaik sangka. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah taala untuk menyambung silaturahmi. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, di setiap Jumat itu kita diingatkan, di akhir penutup khutbah kedua itu kita diingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba. Sesungguhnya Allah taala memerintahkan kalian ya'muru bil adli, untuk berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'idzil qurba, dan memberi kepada kerabat, kata Allah taala. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan Allah melarang kita untuk berbuat fasa, untuk berbuat keji, wal bagh, dan membuat permusuhan. Kita dilarang untuk berpermusuhan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah menunjukkan bagaimanapun jasad beliau disakiti hadirin, Nabi SAW tidak pernah membalas dengan keburukan. Tetapi ketika agama dilecehkan, baru Nabi SAW marah. Tetapi kalau jasad Nabi SAW dirugikan, Nabi SAW ini telah menunjukkan bagaimana tidak membalas itu semua. Bahkan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Labid bin Asyam telah nyata-nyata meracuni Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak memberikan tidak membalaskan kepada mereka. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kita mewujudkan ikramul muslimin, memuliakan kaum muslimin, yaitu menunaikan bersungguh-sungguh menunaikan hak-hak saudara muslim kita. Apa hak saudara muslim kita nih? Yaitu jumpa kita bermanis muka, kemudian saling tebarkan salam, berucap bersilaturahmi, sakit dilihat, yang meninggal kita berakziah hadirin. Kemudian kita saling memberi hadirin Allah Subhanahu wa taala.
menjaga silaturahmi, jangan sampai kita putusan. Kalau walaupun ada terjadi satu gesekan hadirin, jangan, Nabi SAW melarang kita ini jangan melebihi waktu 3 hari hadirin. Jangan melebihi waktu 3 hari. Kalau udah berhari-hari bahkan bertahun-tahun nggak tegur sapa, masya Allah. Nauzubillah min zalik. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ilustrasi yang sangat menarik yang diajarkan oleh ulama kita, bagaimana kita memandang saudara kita ini hadirin. Ini harus kita latih hati kita nih. Kadang-kadang nafsu kita nggak terima, tapi hati kita harus kita latih. Jadi ada satu kisah seorang raja yang menginginkan raja ini dikenal oleh rakyatnya. Selama ini raja ini diketahui oleh namanya aja, orang-orang yang di sekitar istana aja yang tahu rupanya raja itu, bentuknya raja. Dulu kan zaman nggak ada seperti canggih sekarang gitu kan. Jadi raja ini ingin wajah raja ini digambar dan ditebarkan kepada seluruh penjuru negeri tersebut, sehingga rakyatnya yang paling rakyat yang bawah pun yang bahkan sulit bagi dia untuk mencapai istana juga kenal dengan wajah rajanya. Namun ada kelemahan pada raja nih. Pada suatu ketika raja ini mengalami kecelakaan sehingga telinga raja ini harus diamputasi dia. Sehingga raja ini tidak mempunyai satu telinganya ini hilang. Satu daun telinganya ini hilang. Maka dalam keadaan ini raja ingin sampaikan keinginannya ini kepada menterinya, perdana menterinya. Maka perdana menterinya kumpulkanlah orang-orang yang bisa pelukis lah, seperti Pak Pendi kan melukis kan, untuk melukis wajah raja itu kan. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dikumpulkan adalah beberapa lukisan, dari lukisan-lukisan tersebut lukisan yang terbaik kan. Maka dikumpulkan. Ada 3 lukisan yang terbaik di antara lukisan tersebut. Lukisan yang pertama ini ketika disodorkan kepada raja, marah raja. Sehingga raja langsung, siapa ini orang yang melukis ini? Itu si fulan, panggil dia, langsung masukkan penjara. Kenapa ditanya? Kenapa? Ini dia membuka aib raja. Kenapa? Dia jujur dia gambar raja sesuai sebagaimana aslinya raja. Tidak ada telinganya. Marah raja dia. Ini kurang ajar dia nih kan. Marah raja dia. Maka orang itu dipanggil, maka dimasukkan ke penjara. Masya Allah. Kemudian disodorkan foto gambaran terbaik yang kedua. Bagus dia gambarnya. Gambarnya bagus dan dia gambar raja ini dengan sempurna telinganya, dan sehingga gagah raja itu. Namun raja bilang dia kecewa, nggak puas dia. Ini penipuan untuk kepada rakyat saya ini. Nanti gimana nanti ketika dia nggak pasti nggak kenal saya nanti. Kenapa? Ketika dia lihat itu di fotonya telinganya 2, kok dengan itu ini bukan raja nih. Dia nggak puas juga raja, nggak senang dia. Penjara lagi. Nggak senang, pokoknya nggak puas raja itu. Nggak diterima oleh raja. Ya. Kemudian disodorkan foto yang ketiga. Ternyata membuat senang raja nih. Diterima oleh raja. Bahkan beri ini, siapa ini? Beri hadiah yang banyak. Ini yang membuat ya. Kenapa? Ternyata pelukis yang dilukis hasil lukisan ketiga ini dia mempunyai kecerdasan. Dia lukis raja dalam keadaan miring sehingga telinga raja ini nggak nampak. Masya Allah. Sehingga nggak nampak dia kan. Ketutup dia kan. Kan ada lukisan itu kan. Dalam keadaan miring dia kan. Sehingga telinga raja itu kayak saya bilang ini nggak lihat telinga Pak Beni. Dia lukis dalam keadaan seperti itu. Ini yang raja suka. Ini bagus nih. Ini betul nih. Lihat ya. Jadi ini ada suatu ilustrasi disampaikan oleh ulama kita nih hadirin. Jadi bagaimana kalau kita mau melihat kekurangan, semua orang ini mempunyai kekurangan. Kalau kita mau melihat kelemahan, semua orang ini kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita melihat
sampai mentok dinding, di balik dinding kita nggak bisa lihat lagi. Betul, Ustaz. Di ruangan yang nggak ada penghambat kita bisa jelas melihat 100 meter. Kalau 1 kilo kita udah nggak bisa jelas lagi 1 kilo siapa ada 1 kilo. Kita bisa mendengar satu orang bicara bisa jelas dengar. Kalau 2 orang mungkin bisa jelas. Kalau 100 orang sekali bicara kita dengar udah nggak bisa kita pahami lagi. Telinga kita, pendengaran kita ada batasnya. Pandangan kita ada batasnya, pembicaraan kita ada batas. Semua kita dibatasi oleh Allah Ta'ala. Keterbatasan kita inilah yang membuat potensi besar kita ini melakukan kesalahan. Yang membuat kita ini melakukan suatu kekurangan-kekurangan. Wajar kalau kita ini mempunyai kelemahan, kita mempunyai kekurangan, bahkan mempunyai kesalahan, bahkan dosa. Kullu bani Adam khotoun, kata Nabi. Seluruh anak cucu Adam itu berdosa, kata Nabi. Nggak ada orang yang luput dari dosa. Jadi bagaimana hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ketika kita memandang saudara Muslim kita ini, kita lihat kebaikannya. Seperti yang tadi, seperti ilustrasi lukisan tadi, kita lihat kebaikannya. Seburuk-buruknya orang ini pasti ada selemah-lemahnya orang pasti ada kuatnya. Sejelek-jeleknya pasti ada baiknya dia. Pasti ada baiknya dia. Dan kita juga sepandai-pandainya kita pasti ada bodohnya kita juga. Tapi setidaknya kita sebagai ikramul muslimin bagusnya menutupilah apa. Paham betul. Jadi kekurangan itu kita tutupin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar kepada kita, man sataro ala muslimin, kata Nabi, barang siapa menutupi aib, kelemahan, kekurangan saudaranya muslim, kata Nabi, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya, kekurangannya di dunia dan akhirat. Bahkan dalam riwayat Bukhari itu, barang siapa yang mempermalukan seorang hamba dengan suatu aib, kata Nabi, maka pasti aib itu akan ditimpakan sebelum dia mati. Maka hati-hati hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu bentuk kita mewujudkan ikram muslim, memuliakan kaum muslimin, saudara muslim kita itu, yaitu kita senantiasa bersangka baik dan melihat kebaikan-kebaikannya, berusaha untuk menunaikan hak dia. Dan tidak menuntut hak dia. Menunaikan kewajiban kita, menyempurnakan kewajiban kita tanpa menuntut hak dari mereka. Ini yang susah. Jadi ketika seorang suami berusaha untuk menunaikan kewajibannya, bahkan ingin menyempurnakan kewajiban sebagai suami dan istri tanpa dia menuntut hak, nanti Allah Ta'ala akan gerakkan hati istrinya itu untuk menunaikan hak suaminya. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang terjadi dalam kenyataan kehidupan terbalik. Suami menuntut hak dari istri, istri dari menuntut hak dari suami, dan lupakan kewajiban dia. Mereka tidak tahu apa ikramul muslim itu tidak bisa menutupi kekurangan, atau misalkan kekurangan suami atau kekurangan istri, kan gitu ya. Makanya ketika kita ada semangat untuk menunaikan hak, berusaha untuk menjaga kebaikan tanpa menuntut hak, maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, wujud ikram muslimin itu akan hadir di tengah kehidupan kaum muslimin. Tapi sebaliknya, kalau setiap orang ini udah sibuk dengan haknya dia, dan dia nuntut haknya bagaimana, bahkan di segala cara dia perjuangkan bagaimana haknya Tuhan, dan dia lupakan kewajibannya, maka ikram muslimin ini tidak akan wujud di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Baiklah Ustaz dan pemirsa Suara Minang TV semuanya, mungkin di sana pernyataan atau penyampaian yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdullah Mubarak mengenai ikramul muslimin. Dan sebelum kita tutup dengan doa dari Ustaz, beberapa rangkuman kemungkinan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Mubarak. Mungkin kita sesama muslimin untuk saling menghormati dan memuliakan sesama muslim, boleh sikap salam, rahmah, hormat ketika bertamu dan sesama muslim, menggunakan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain, menjaga prasangka baik kepada sesama muslim,
kemudian menjaga kejujuran, keadilan, dan bertindak adil dan jujur dalam setiap interaksi dengan sesama muslim, menjauhkan praktek penipuan, berperilaku dan merugikan sesama muslim, kemudian menjalin hubungan positif sesama muslim, kemudian saling memaafkan apapun kesalahan kita sesama muslim itu sendiri. Bukan begitu, Ustaz? Ya. Baiklah pemirsa Suara Minum TV, karena waktu kita hanya 60 menit, kemudian kita tutup saja pada acara pada malam ini dengan mohon doanya Ustaz, agar kita seluruh kaum muslimin dan muslimat bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz dan kemudian mempraktekannya di tempat di mana kita tinggal, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Mubarak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Kepada Al-Mukarram Ustaz Mubarak, silakan untuk sama-sama kita berdoa. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai statement closing dalam tema malam ini, maka tanamkanlah keyakinan dalam diri kita nih hadirin, bahwa sesungguhnya keislaman kita, keimanan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Dan kemudian hadirin yang kedua, bagaimana berinteraksi kita sesama orang-orang Islam hadirin, sebagaimana yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, bahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bergaul kita dengan orang-orang yang berbeda-beda wataknya hadirin, maka dengan orang tua kita hormati, yang sejawat dengan kita, yang sebaya dengan kita saling menghargai, dan yang muda dari kita bagaimana kita saling menyayangi hadirin, dan kita tumbuhkan sifat husnuzon kita atas sesama muslim kita nih hadirin, saling bersangka baik hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha hadirin mati Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang akan kita berikan, maka kita prioritaskanlah kepada orang-orang yang seiman dengan kita, seakidah dengan kita. Ini lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Dan kemudian hadirin wasallam, tak lupa kita saling mendoakan. Seorang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, doa itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian, kata Nabi, dengan menggunakan lisan-lisan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah taala. Ketika ini ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami berdoa dengan lisan yang tidak bermaksiat? Kami yakin dan tahu dengan diri kami, bahkan setiap manusia yang tidak ada pernah bermaksiat. Maka Nabi katakan, berdoalah dengan lisannya para malaikat. Bagaimana ya Rasulullah kami berdoa dengan lisannya para malaikat? Kalian doakan saudara kalian doakan kebaikan kepada orang lain, maka sebelum sampai doa itu dihadapkan kepada Allah, malaikat akan berseru, ya Allah, berikan apa yang dia doakan untuk saudaranya ya Allah. Inilah salah satu adab dari doa. Kita tidak boleh mendoakan keburukan. Setiap doa yang kita panjatkan untuk orang lain, maka malaikat akan berseru di langit sebelum ditunaikan, sebelum dikabulkan kepada orang yang doakan, berikan dulu kepadanya ya Allah. Maka untuk itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga kerukunan kita, saling memuliakan kita kepada saudara muslim kita. Kita berusaha bagaimana menunaikan hak saudara kita tanpa kita menuntut hak dari mereka. Kalau ini kita buat, maka ikramu muslimin, memuliakan muslimin akan hadir dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, berikan taufik kepada kita, menolong kita untuk memuliakan kaum muslimin, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati shalihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha rahmanir rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa talkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir lana wa tarhamuna wa idza aradta fitnatan fi qaumin wa tawaffana ghaira maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa yuhibba amalan yuqarribu ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesilafan karena lemahnya saya, karena banyaknya dosa saya mohon maaf kepada saudaranya semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Bro. Baiklah pemirsa Suara Minung TV, demikianlah penyampaian pada hari Senin malam ini mengenai Ikhramul Muslimin yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdullah Mubarak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau bisa bermanfaat buat kita semua, bisa dilaksanakan untuk kita semua sebagai kaum muslimin dan menjaga hubungan kita sesama kaum muslimin. Dan tidak lupa juga kepada pemirsa Suara Minung TV untuk dapat like, men-share dan men-subscribe di channel YouTube kami. Dan apabila ada pertanyaan, seandainya acara ini sudah selesai, insya Allah kami akan menjawab untuk berkonsultasi lagi kepada Mukarram Ustadz Mubarak. Demikian acara pada malam hari ini, kami dari kru Suara Minung TV, Suara Orang Awak, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?